أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. البرنامج التالي توجيهات والإرشادات من فضيلة الشيخ الحاج محرر محفوظ فليتفضل مشكورا. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita yang sudah berkenan hadir dalam acara wisuda Al-Quran ke-6 Yayasan Darul Quran Lombok pada hari ini. Yang kemuliakan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muharrar Mahfud, disilakan. Tempat duduk. Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih bisa berdiri. Belum waktunya bagi kursi. Afwan. Pimpinan Yayasan Darul Quran Lombok, Akhil Aziz Ustadz Usman yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Muwahhidin bersama pimpinan-pimpinan pondok pesantren lainnya, Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, bapak-bapak, para wali santri, anak-anakku semua, para hafizin wal hafizat yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa hadir dalam acara yang sungguh-sungguh sangat mulia. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya anakku para santri, kebahagiaan yang tiada tara kalau bahasa kita ya, kebahagiaan yang tidak bisa terukur oleh apapun adalah bisa hadir di majelis yang saat ini bagian dari ahlullah. Mengacu kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan posisi yang sangat istimewa terhadap hafizin Al-Quran wal hafizat, atau orang-orang yang mencintai sehingga selalu membaca Quran. Rasulullah katakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang mencintai Al-Quran, baik menghafalnya, selalu membacanya, itu adalah ahlullah. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassatuh, dan Allah perlakukan mereka secara khusus, secara spesial. Pandangan para ulama terhadap ahlul Quran yang sangat-sangat kita harapkan saat ini kedekatan ahlul Quran kepada Allah supaya dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Anak-anakku semua hafizin wal hafizat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab doa mereka sangat makbul. Pertama tentu doa untuk orang tua. Kedua doa untuk izul Islam wal muslimin, supaya Islam sebagai agama yang kita cintai itu tetap agung, mulia, dan dimuliakan oleh umat. Keagungan dan kemuliaan Islam tidak bisa tergores sedikit pun. Ya,
yang memuliakannya itu yang kadang-kadang kemudian, maaf kalau bahasa Sasak, kelansotan, keterlaluan. Tidak sedikit saat ini dunia kita memberikan isyarat tentang itu. Banyaknya kelompok orang yang kalau dia kufar, la ba'sa bihim, dia tidak peduli, orang kafir. Kayak India umpamanya, terbuka, ya, melecehkan Quran, melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. India, ya, tokoh-tokoh politik yang sangat-sangat berkuasa memegang kekuasaan di negara India itu terbuka mengecam, mengejek, menghina. Ini kondisi kita. Kondisi di dalam negeri, maaf kalau ini saya merasa tepat kalau saya kemukakan untuk menggugah anak-anak kita berdoa. Ada yang secara terbuka melihat Islam itu hanya Quran. Dan itu tersosialisasikan lewat berbagai media. Bahwa Islam itu hanya Quran. Minus baginda Nabi. Tidak perlu kehadiran Muhammad baginda Rasulullah. Sehingga terbuka katakan saya Muslim tanpa syariat. Maaf ini bagian dari kelompok orang yang melecehkan Islam. Maaf sekali lagi. Ya, saya mudah-mudahan apa yang saya ungkap ini jangan dijadikan indikasi Haji Muharrar itu orang radikal. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Sebab apa? Saya kemukakan ini untuk memperkuat akidah kita bersama. Apa makna Quran saja tanpa baginda Muhammad? Innama utituhu wa mislahu ma'ah. Kepada saya diberikan Al-Quran dan juga diberikan yang seumpama dengan Al-Quran. Ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari baginda Nabi terima, taati. Apa yang dilarang oleh Nabi jangan dikerjakan. Banyak sekali. Jadi oleh sebab itu anak-anakku semua, ini di celah-celah kalian baca Quran, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Jangan lupa itu. Di samping kalian berdoa, Allahumma arhamni bil Quran wa ja'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Di samping kalian berdoa, Allahumma dzakirni minhuma nasitu, alimni minhuma jahil. Tapi doa itu tadi, a'izzal Islam wal muslimin, azillah syirka wal musyrikin, damir a'daka a'da'ad-din. Tanpa Allah yang turun tangan, ya, menjaga akidah kita, menjaga eksistensi daripada keislaman kita. La haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Selanjutnya saya juga bersyukur hadir, ya, di tempat yang mulia ini. Sebab saat ini memang kita butuh munculnya generasi Qurani. Berbahagia Bapak Ibu, ya, anak-anak kita yang diwisuda ini merupakan potensi besar, modal dasar yang sangat besar bagi Bapak dan Ibu secara khusus dan umat secara umum. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu paling berbahagia punya anak yang hafiz atau hafizah. Sebab apa? Anak-anak kita ini merupakan sumber pahala besar bagi Bapak dan Ibu. Pahala besar bagi Bapak dan Ibu. Saya ingin kemukakan data, pasti itu terjadi. Anak-anak kita dalam menghafal satu halaman bisa dia ulang 2-3 kali, 4 kali baru hafal. Setiap pengulangan lembaran mushaf yang terjadi berarti terjadi pengurangan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Berapa kali pengulangan dilakukan oleh anak kita baru khatam 30 juz. Itu maaf ratusan kali, bahkan mungkin bisa sampai tidak terhitung berapa kali bolak-balik. Pada saat anak kita berupaya menghafal, berapa pahala yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Itu untuk anak-anak kita dan juga untuk bapak dan ibu pertama. Oleh sebab itu bapak ibu berbahagia kalau punya anak yang hafal Quran. Untuk bapak dan ibu yang belum, mari supaya ada, kalau tidak semuanya, ya 1-2 anak kita bisa. Kalau tidak anak kita, cucu kita. Sebab begitu mulia
hafizul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Jadi kebahagiaan besar bagi bapak dan ibu. Anak-anak kita baca Quran sekali lagi dalam proses menghafal, berapa kali dia bolak-balik baru hafal. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, dari kitab Allah, yang mendapatkan satu pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak pernah katakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan insya Allah Bapak Ibu, tidak ada seorang muslim, seorang orang muslim yang hanya membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, terus sadaqallahul azim. Tidak pernah. Mesti dilanjutkan menjadi ayat berikutnya terus. Bahkan anak-anak kita berulang kali. Bisa Bapak Ibu hitung, maaf, dalam kaitan bisa dimasukkan sebagai muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingin kita coba hitung pahala kita. Maaf kalau kepada Allah kita dianjurkan juga. Maaf breaking. Bukan salah kalau kita breaking. Maaf tasbih subhanallah thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallah thalathan wa thalathin menjadi isyarat bolehnya kita hitung apa wirid kita kepada Allah. Tidak salah kita berhitung. Begitu juga Bapak Ibu coba hitung satu lembar saja berapa huruf. Kalau 3.000, 6.000 berapa ayat Al-Quran secara keseluruhan. Bapak Ibu tinggal kalikan 10. Masya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita bersama bangga Bapak Ibu dengan Quran itu. Salah satu yang istimewa dalam Al-Quran, baik orang itu paham atau tidak, ada pengaruhnya kepada jiwa. Apalagi paham, tidak paham pun ada pengaruhnya. Tidak pernah saya jumpai hafizul Quran, amoral, berbuat kriminal, atau berbuat tidak senonoh, yang melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan, padahal tidak paham. Karena apa? Ada pengaruh Al-Quran. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu sadaqallahul azim. Benar semua. Orang-orang muttaqin, orang-orang mukmin, idza quri'a alaihimul Quran, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Dan sekali lagi yang istimewa adalah paham atau tidak pengaruh Quran tetap ada pada setiap pribadi yang membacanya. Apalagi kalau paham. Kalau paham Masya Allah. Sampai dikatakan taksairu julud. Jadi bisa merinding kulit ini dengan Al-Quran. Oleh sebab itu dalam salah satu surat Allah bertanya, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'al Qur'an la yasjudun." Kenapa mereka kemudian kufur? Kenapa begitu dibacakan Al-Quran tidak punya rasa tunduk? Ini sehingga bagi kita begitu ada orang baca Quran masuk pada ayat sajadah, dia mengajak kita bersujud Allahu Akbar, kita pun wajib bersujud, harus bersujud. Begitu yang qari membaca dan bersujud, mustami'in ikut sujud. Begitu imam pakai ayat sajadah, lebih-lebih hari Jumat, sangat afdal menggunakan ayat sajadah. Sehingga setiap hari Jumat dianjurkan kita menggunakan itu, dan berarti sekali seminggu kita baca Quran yang mendorong kita untuk bersujud di dalam salat. Masya Allah, kalau ini semua bisa kita lakukan, maka itulah yang membawa pengaruh. Ya, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ini Bapak Ibu, sehingga ke depan jangan ada pandangan Bapak Ibu, aduh anak saya dihafal Quran sudah
sulit untuk berprestasi di bidang kauniyah, di bidang ilmu umum. Jangan pesimis seperti itu. Maaf, saya membaca di mass media, maaf Bapak Ibu, saya lupa namanya. Beliau seorang doktor dan hafiz. Doktornya dalam bidang matematika, ahli matematika. Dan beliau, maaf, ibadahnya luar biasa disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi menurut yang saya baca, saya tidak tahu bagaimana rinciannya, ya. Beliau dikatakan sebagai seorang yang doktor yang mampu memecahkan salah satu rumusan matematika yang selama sekian ratus tahun tidak bisa terpecahkan. Bapak-bapak mungkin yang ikuti berita itu dan punya kafaah matematika bisa lihat itu. Bidang rumusan apa? Itu dia ahlul Quran. Artinya Bapak Ibu, orang yang hafal Quran tidak tertutup baginya untuk bisa berpacu berprestasi di bidang ilmu kauniyah. Jangan kita pesimis tentang hal itu. Sehingga tidak salah beberapa perguruan tinggi besar Bapak Ibu, beberapa perguruan tinggi besar itu memberikan prioritas untuk hafiz dan hafizah masuk. Kalau dia bersaing dalam nilai, didahulukan dia. Itu beberapa perguruan tinggi ngambil kebijakan seperti itu. Itu kemudian yang menggugah pikiran sekuleristik yang muncul secara terbuka, lebih terbuka lagi. Apa katanya tokoh sekuler di Jakarta yang juga berkata saya muslim tanpa syariat. Dia pun pernah katakan bahwa apa korelasinya hafal Quran dengan kecerdasan? Tidak ada. Kenapa sekian perguruan tinggi memberikan prioritas untuk penghafal Quran untuk masuk fakultas kedokteran dengan prioritas yang utama? Dia tidak paham bahwa Quran itu sumber ilmu dan insya Allah dengan doa dia kepada Allah maka prestasinya bisa terkatrol. Yakin anak-anakku semua. Ya, jadi nanti ada yang hafal Quran melanjutkan ulum asyariyah, menghafal matan zubat, menghafal sekian banyak kitab-kitab para ulama, dalami. Karena apa? Basic sudah kuat hafalan Quran. Yang punya keinginan saya mau masuk sekolah umum silahkan, tapi tetap pertahankan hafalan Quran. Tidak masalah. Dan apa? Kita ingin juga syiar terdapat di situ. Kalau begitu banyak orang-orang hafal Quran di perguruan tinggi umum, itu minimal ada nilai-nilai dakwah di situ. Bisa anak kita ya menjadi minimal dakwah bil hal. Sebab apa yang saya katakan tadi, hafiz dan hafizah akan memiliki akhlak yang mulia. Dia akan terus mengembangkan berbagai nilai ibadah dalam kehidupan. Disitulah dakwah bil halnya. Jadi untuk anak-anakku semua ini yang hafiz dan hafizah, silakan kembangkan potensi yang ada untuk meraih. Sebab apa? Maaf ini para tuan guru yang hadir. Salah satu saya kecewa terhadap diri saya Bapak Ibu. Di samping memang kenyataan kalau di negara-negara Timur Tengah setiap ulama insya Allah sebagian besar pasti hafiz. Sehingga ayat itu kayak cair. Saat ini ada Aid Al-Qarni. Masya Allah. Beliau menyusun kitab Muhammad Rasulullah Al-Mulhimul Alam. Inspirasi untuk dunia. Al-Mulhimul Alam. Beliau susun itu, beliau hafiz. Sehingga ayat Quran itu ngelotok kayak apa. Kalau sudah Quran banyak dihafal, hadis juga akan otomatis dihafal. Cepat menghafalnya. Oleh sebab itu perlu ini menjadi satu dorongan bagi anak-anakku semua ya untuk terus jangan puas hanya begitu selesai 30 juz terus selesai. Potensi yang kalian miliki ini manfaatkan untuk mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah yang lebih tinggi lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kebahagiaan untuk Bapak Ibu sumber pahala mereka. Apalagi dia hafiz dan hafizah. Anak-anak yang salih dan salihah, maaf Bapak Ibu, apalagi hafiz dan hafizah. Ini untuk sebagai sebuah gambaran supaya kita orang tua bangga dengan anak saleh lebih-lebih hafiz dan hafizah. Satu saat Rasulullah bercerita, ada sepasang suami istri
yang mau masuk surga tapi malu untuk buka pintu. Sebab apa? Dia lihat dari luar surga yang begitu luas, begitu indah. Apa katanya? Tidak cocok kita akan tempati ini. Apa sih yang kita perbuat untuk Allah? Amal kita, ibadah kita untuk Allah kok diberikan surga sebegini indah. Tidak cocok ini. Malu untuk masuk. Ini jelas salah alamat kita ini. Bapak dan ibu bergandengan tangan duduk di depan pintu surganya, malu masuk karena merasa tidak cocok. Allah Maha tahu. Allah segera perintahkan malaikat beritahu dia apa yang menyebabkan dia mendapatkan surga yang sedemikian rupa. Malaikat pun datang kepada dia sedang bengong, mau masuk, malu, cuma kemana? Akhirnya apa kata malaikat? Aku diperintah oleh Allah untuk memberitahu kamu berdua, hadhil jannah bisababi istighfari waladika. Surga yang indah ini kamu diberikan oleh Allah karena anakmu terus istighfar untukmu. Anakmu terus memohonkan kamu ampun. Allahumma ghfirli wali walidayya. Belum lagi kalau anaknya hafiz, setiap ayat mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan besar untuk bapak dan ibu yang punya putra putri yang soleh dan solihah, lebih-lebih lagi hafiz dan hafizah. Terakhir, berbangga hati bersyukur kepada Allah, Ustadz Akhil Aziz, Ustadz Usman, MPDI, ya, bersama semua pembina, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri, orang yang mengajar, orang yang kemudian membimbing anak-anak kita sampai menjadi hafiz dan hafizah. Itu bersyarikah sama pahalanya. Si anak-anak kita membaca Quran sampai nanti si ustadz yang membimbing terus dapat cucuran. Berbahagia. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga maaf ada syair yang disitir oleh Syekh Zarnuji. Beliau katakan, Dzu akhul ilmi hayyun khalidun. Ya. Orang yang punya ilmu hayyun khalidun, ia hidup yang kekal. Di tengah-tengah orang menyaksikan ia meninggal, tapi ia kekal dalam kehidupan murid-muridnya. Ia kekal dalam kehidupan orang yang memanfaatkan ilmunya. Maaf, banyak ulama-ulama kita di Lombok yang sudah mendahului kita, di mana mereka berjasa, punya murid yang sekian banyak, ia pun hidup bersama muridnya. Belum lagi ulama-ulama yang menjadi acuan kita dalam kitab-kitab. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala umpamanya. Baik Imam Nawawi Al-Jawi yang berasal dari Banten, atau Imam Nawawi yang terdahulu penyusun Arba'in An-Nawawi dengan Riyadhus Shalihin. Itu merupakan tokoh-tokoh jelas, ulama-ulama yang hayyun khalidun. Jadi ia hidup yang kekal, padahal tanah badannya wa ausaluhu tathuro, ya, ramimun. Fisiknya ini di dalam kuburan dia sudah hancur, sudah membusuk, tapi dia tetap hidup. Begitu kita baca Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi hidup. Begitu kita membaca tafsir Murah Labid yang disusun Imam Nawawi Banten, Imam Nawawi Banten hidup. Sebab apa? Kehidupan orang yang berilmu bersama kehidupan murid-muridnya, bersama kehidupan orang-orang yang memanfaatkan ilmunya. Berbahagia Ustadz Utsman bersama semua pembimbing sehingga mengantarkan anak-anak kita menjadi hafizin al-Quran wal hafizat. Setiap mereka baca Quran, dia hadir di tengah kehadiran ustadz, ustazah, para pembina, para pembimbing. Jadi semua orang yang cinta kepada mereka juga dapat tetesan pahala besar. Ini maaf bapak-bapak, ibu-ibu, berilmu tidak, sungguh mengaji serius tidak, ya, kemudian jadi mustami'in pada majelis ta'lim, majelis alim tidak, cinta juga tidak kepada orang-orang yang bergelut terus dalam ilmu. Keempat ini dia rugi orang, patahlik. Binasa kamu. Kun aliman. Bila perlu kalian jadi orang alim semua. Kalau jadi orang alim tidak mungkin kun muta'alliman. Ngaji yang serius.
Ngaji yang seru tidak bisa, mustami'an suka dengar-dengar. Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Satu saat kita hadir di pengajian-pengajian para alim ulama kita. Maaf kalau tiang belum jadi tuan guru, belum jadi ulama, tapi sering tiang sampaikan kaul ulama, sehingga ulama yang tiang sampaikan hadir bersama kita. Wa istima'i kalamil hukama, mendengar dengan baik. Suatu saat perlu ada perhatian kepada nasihat-nasihat baik dari para alim ulama. Ini disitur oleh Imam Nawawi, Bapak Ibu. Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Nah, inilah yang menjadikan para murabbi wal murabbiyah, para muallim wal muallimah yang membimbing menghasilkan 30 juz bagi anak-anak kita. Berbahagia untuk antum semua. Antum punya pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun yang mencintai mereka, ya, takzim kepada mereka, mendapatkan tetesan rahmat berkah dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Terakhir pernah gempar sedikit gempar beberapa orang dalam hati, ya, pada saat Ali Jabir mencium kaki Najah, hafizah yang kecil dari Gomong. Ali Jabir mencium kakinya. Sedikit tidak maaf. Itu mempertanyakan kenapa Ali Jabir yang senior, yang tua seperti itu kok nunduk kemudian mencium kakinya Najah. Dia kebetulan katakan, apa? Saya jawab, bukan Najah tapi Quran yang ada pada dirinya. Quran yang ada pada dirinya itulah yang mendorong Syekh Ali Jabir almarhum al-maghfurlah mencium kakinya. Karena apa? Maaf, Najah, Masya Allah. Kalau tidak Allah yang takdirkan, tak masuk akal Bapak Ibu. Tapi Allah takdirkan sekarang sudah menghafal dengan terjemah. Dan bisa dalam uji publik, bisa kemudian dibolak-balik terjemah dengan Masya Allah. Itu kelebihan. Jadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermakna bagi diri saya dan kita semua. Sekali lagi berbahagia ibu bapak, berbahagia para murabbi wal murabbiyah, al muallim wal muallimah, berbahagia kita semua yang mencintai mereka. Mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasul. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.